melanjutkan bahasan yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd. Sekarang kita masuki ayat yang ke-27 bisa selesai. Karena materi yang kita angkat pada di bulan Ramadan ini yaitu dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat 19 berakhir di ayat 29. Sebelum kita memasuki materi ini, karena ada bapak-bapak minggu yang lalu ada materi minta diulang karena mungkin tidak tersimak. Untuk memudahkan itu saya tidak hanya saya menjelaskan, ini sudah saya tulis. Ini bacaan dibaca sebelum menjelang subuh. Belum menjelang subuh ini pendek Pak ya, artinya. Kalau saya ada waktu 15 menit. Jadi ini harap diamalkan. Karena dengan mengamalkan ini semua ketertinggalan kita itu insya Allah Allah tutupi. Dan itu bukan kata para ulama, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama nanti wirid tasbih yang nomor 9 itu memang sengaja Rasulullah wasiatkan kepada Siti Maimunah. Bagaimana dalam riwayatnya Siti Maimunah itu waktu Rasulullah mau turun ke masjid dia sudah duduk di sejadahnya. Dia berzikir, berwirid. Kemudian setelah Rasulullah balik dari masjid, Siti Maimunah masih ada di sejadahnya. Kemudian Rasulullah nanya, "Wahai Maimunah, apa yang kau baca?" Siti Maimunah menjawab, "Saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan berzikir untuk menambah kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah menimpali, "Maukah engkau kuajarkan suatu kalimat? Kalaulah engkau ucapkan kalimat-kalimat itu, semenjak kamu tadi saya belum berangkat kamu sudah duduk di tempat dudukmu, kemudian saya balik, kemudian kamu masih ada di tempat duduk. Maka dengan membaca kalimat itu 3 kali maka akan melebihi apa yang kamu baca dari tadi." Ini menunjukkan bahwa tasbih ini adalah sangat dianjurkan. Karena ini dianjurkan yang paling tepat waktunya Pak sebelum subuh. Karena sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan nanti di fotokopi aja dibagikan siapa yang kepengin Pak ya. Tasbih yang diwariskan oleh Rasulullah kepada Siti Maimunah itu bacaannya subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi. Ini agak kurang nih karena kecepatan nulis Pak. Wa midada kalimatih, nanti akan saya tambah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih, kalimat itu. Tapi untuk menyempurnakan itu semuanya kita baca minimal 10 kali sampai 11 kali. Ini yang disebut kalau di kalangan orang soleh ini namanya zikir witriyah. Karena hitungnya sama dengan jumlah sholat witir. Ini dimulai dari astagfirullah nomor 1 sampai nomor 11 itu jumlahnya ada 11 amalan. Dan ini sebentar membacanya Pak. Itu paling lama 15 menit itu kalau orang belum lancar. Insya Allah selesai. Karena kita memang menggunakan waktu mendekati subuh. Karena waktu subuh itu malaikat pun sudah turun. Mungkin nanti di fotokopi Pak. Siapa yang mau fotokopi nanti dibagikan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Selasa pertama sampai sekarang ini kita akan membahas bagian akhir daripada surah Ar-Ra'd. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi informasi kepada kita, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa Allah tidak menurunkan kepada Muhammad itu ayatun suatu mukjizat mir rabbih dari Tuhannya.
Orang kafir seolah-olah menuntut bahwa kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan, maka mengapa Allah tidak menurunkan mukjizat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang langsung taat, langsung mengikuti. Artinya tidak ada kalau dia memang Rasul bisa mempengaruhi orang maksudnya. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian setelah orang kafir mengajukan pertanyaan itu, Allah menurunkan lanjutan ayatnya kepada Rasulullah. Qul, katakan oleh Muhammad, innallaha yudillu may yasha, bahwa sungguhnya Allah itu menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah dibiarkan sesat. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau kembali, kepada Allah. Ulama ada yang mengartikan anab di sini adalah taubat. Tapi kebanyakan para mufassir mengartikan kembali kepada Allah. Kalau taubat itu kan khusus. Tapi yang dikatakan kembali artinya orang itu diberikan kemampuan melaksanakan semua ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, siapapun kita, kalau memang tidak dikehendaki Allah, kita tidak bisa mencari petunjuk. Karena itu urusan Allah. Kita hanya pertama menyampaikan, mengajak kepada kebenaran. Itu tugas kita. Memberikan petunjuk itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang dekat kita, itu tidak bisa kita mengajaknya kepada jalan yang benar kalau tidak disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa yahdi ilaihi man anab, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali. Artinya kembali itu mau mencari jalan untuk kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud kembali. Nah, orang yang tidak mendapatkan petunjuk, walaupun dia sering berkumpul dengan orang-orang soleh, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, dia tidak akan memperoleh imbas dari orang soleh itu, seolah-olah tidak terpengaruh. Sekalipun dia seorang berpengetahuan, karena pengetahuannya dia tidak akan membawa kepada jalan petunjuk kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, petunjuk yang dimaksud ini Pak namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini tidak diberikan kepada orang-orang sembarangan. Siapapun dia, sekalipun dia orang awam, kalau dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah, dia akan memberikan kemampuan untuk mengerjakan semua perintah Allah. Sebaliknya, sekalipun dia orang alim, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka dia tidak bisa melaksanakan pengetahuannya. Dan itu banyak contohnya. Maka banyak orang ngomong, si A itu sebenarnya pengetahuan agamanya dah lumayan, tapi pekerjaannya kayak gitu. Kan banyak orang ngomong kayak gitu. Itu menandakan bahwa hidayah taufik tidak Allah curahkan, sehingga lupa dengan ilmunya. Itu yang dikatakan. Jadi hidayah dalam Islam itu yang paling berat itu hidayah terakhir ini, Pak. Hidayah taufik namanya. Hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah ilmu, siapa aja yang belajar pasti dapat. Kalau ilmu, siapa aja yang belajar pasti dapat. Agama, kalau dia memang orang tuanya Islam, pasti berada dalam Islam. Agama dibarengi ilmu berarti itu sudah punya penopang untuk berada di dalam kebenaran. Kemudian agama tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak disertai hidayah dilalah, hidayah dalil, hidayah petunjuk oleh para ulama, itu namanya hidayah
membawa kita kepada keyakinan itu namanya dilalah. Baik itu ayat Quran atau makul para sahabat dan sebagainya, itu namanya. Tapi kalau agama sudah Islam, ilmu sudah dikuasai, dalil sudah kita kuasai, tidak mendapat petunjuk dari Allah, namakan hidayah taufik, dia ilmunya tidak akan mempengaruhi. Seolah-olah sama dengan orang tidak berilmu. Karena di sini yang kita mohon sebenarnya setiap kita kali sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kumpulan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang terhimpun dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim ya. Maka yang paling berat dari hidayah-hidayah itu adalah hidayah yang terakhir itu. Hidayah taufik. Orang yang mendapat hidayah taufik siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat yang dimaksud di sini Pak ya adalah nikmat keimanan dan keislaman, bukan nikmat dunia. Bukan karena dia kaya, bukan, tapi nikmat keimanan keislaman. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dan bisa menyelamatkan dari kehidupan kita ini kecuali tuntunan Islam dan iman. Jadi dengan iman dan Islam kita memperoleh nikmat bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Karena itu tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Maka di situ digambarkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat hidayah iman dan Islam. Hidayah taufik itu berkumpul dari orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Orang yang engkau murkai ini ya, kata para ahli tafsir min ahlil bid'ati wal isyan, dari orang yang suka berbuat bid'ah dan orang yang suka berbuat maksiat. Karena itu kalau dari jalur mazhab Syafi'i ya, membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim itu hukumnya makruh dipisah dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, makruh menurut Imam Syafi'i berhenti di situ. Karena itu satu kesatuan, karena kalimat istisnanya tidak boleh diputus. Apabila diputus berarti kalimat itu berdiri sendiri. Maka itu dalam Al-Quran kalau bapak-bapak lihat ada di antara ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta alaihim ada tanda bulatan. Kemudian ada lam alif di atasnya. Maka lam alif itu pertanda tidak boleh diputus. Itu menurut jalur yang dari Imam Syafi'i dan itu yang saya pegang. Jadi kalau kita pas napas bagus panjang, yang lebih bagus membacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena itu para imam banyak yang berpegang dengan keterangan itu. Nah kita itu yang jadi yang dikatakan ghairil maghdub yang dimurkai Allah itu berarti bukan orang kafir Pak ya. Orang Islam yang suka berbuat bid'ah. Bid'ah yang di sini terutama menyangkut masalah bid'ah akidah Pak. Bid'ah akidah. Kalau bid'ah di luar akidah itu masih banyak pertimbangannya Pak ya. Baru masuk waladdallin ya. Baru masuk kalimat dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, yang sesat ini disebutkan min ahlil kufri wa tuyan ya, yaitu orang kafir dan orang penyembah tauhid. Itu yang dimaksud, kita minta perlindungan dari situ. Siapa orang yang berkembali Pak ya? Nah, ini kita lanjutkan Pak ya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang sudah ditentukan dalam rukun iman ya.
Beriman dengan ketentuan rukun-rukun Islam itu namanya orang yang beriman. Dengan beriman yang kuat, beriman dengan keyakinan yang benar, maka menghasilkan wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati orang-orang yang beriman itu menjadi tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tujuannya untuk mencari ketenangan batin. Artinya apa kalau orang Al-Qur'an mengatakan kayak gitu? Tidak bisa ketenangan di dunia ini dicari dengan urusan yang lain kecuali dengan zikir kepada Allah. Tidak bisa ketenangan batin dicari dengan kekayaan. Mungkin makin kaya semakin gelisah, dan itu banyak contohnya. Tidak bisa kekayaan dicari dengan jabatan yang tinggi, kan? Artinya tidak bisa dengan dicari. Dengan ketenangan itu dicari dengan hal-hal yang bukan zikir kepada Allah. Karena itu kita setelah sholat diajar kita berzikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ketenangan. Sebab yakin apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan membawa ketenangan dalam batin kita. Kemudian Allah mengingatkan. Maka saya katakan, ala ingatlah. Itu kata Allah ujung akhirnya. Ala bidzikrillah, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketenangan itu bisa diperoleh hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tenang, Pak, ya. Insya Allah bisa tenang. Karena yang dikatakan zikir itu selain membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya, berzikir dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Coba saya karena ini bagian akhir biar ada peninggalannya, Pak, ya. Sekarang pamannya Bapak habis sholat tengah malam ke apa, tidak berzikir. Kemudian Bapak perhatikan, Pak, ya, diri kita itu diperintah pada dalam Al-Quran. Di dalam surah apa? Saya lupa nama surahnya itu. Kata Allah, wa fi anfusikum, dan dalam dirimu, afala tubsirun, tidakkah engkau perhatikan? Itu Allah. Artinya apa? Kalau kita malas berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, lihat diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melihat diri kita? Susunan anggota tubuh kita ini perhatikan, Pak, ya. Diperhatikan, tangan dikasih 5 jari. Ini di karunia yang paling besar, Pak, ya. Andai kata kita seorang miskin, orang yang tidak punya, jari kita ini mau dibeli 5 juta, mau enggak kita? Enggak mau, 1 jari, Pak, 5 juta. Enggak kita kasih, walaupun kita miskin. Ini menunjukkan bahwa dalam diri kita ini ada nikmat yang paling besar. Dan anggota tubuh kita ini luar biasa harganya. Perhatikan diri kita. Susunan anggota tubuh yang begitu sempurna. Dan di anggota tubuh itu, Pak, ya, yang selalu tumbuh dalam badan kita, terutama rambut. Kemudian semua bulu yang bisa panjang-panjang. Itu bukan alami, Pak. Itu ada yang mengatur, Pak. Itu ada yang mengatur. Kemudian kuku. Mengapa kuku itu bisa panjang? Kuku ini bisa panjang, kan? Kalau tidak dipotong 1 minggu saja sudah mulai panjang, Pak. Itu tulang. Kuku ini tulang. Tapi mengapa gigi tidak bisa panjang? Itu kalau tidak ada yang ngatur, Pak, ya. Tidak bisa. Itu kita melihat diri kita. Maka ulama-ulama tasawuf, Pak, ya, sederhana untuk mengingatkan kita kepada Allah, Pak, ya. Itu dalam syairnya, Pak, ya.
Fanzur ila nafsika. Itu kata para ulama tasawuf. Maka lihatlah dirimu. Kita lihat diri kita dari kecil. Kemudian bisa sampai besar. Dari tadi yang tidak punya akal. Diberikan akal dan berkembang akal itu sesuai dengan perkembangan tubuh kita. Itu terus berkembang. Itu siapa kalau bukan Allah yang menentukan. Dan itu yang perlu kita pikirkan. Dengan melihat diri kita ini, maka kita akan sadar bahwa kita ini yang dimaksud diciptakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kalau secara kasar, Pak. Secara kasar. Kemudian kata para ulama, fanzur ila nafsika. Lihatlah dirimu. Kalau kamu tidak bisa melihat dirimu, summan takili, kemudian kamu pindah pikiranmu lil alamil ulwi, ke alam atas, lihat bintang, langit, semua benda-benda atas. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan satu persatu bintang, langit, bulan, matahari itu tidak pakai tiang, tidak bisa berjalan sendiri. Bukan berjalan sendiri, ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Nah, kalau tidak, disitulah keimanan kita. Setelah kita tidak bisa memikirkan karena kita kurang pengetahuan. Tapi yakinlah sebagaimana Nabi Ibrahim. Summan tagilil alam, summas sufuli, kemudian kamu lihat ke alam bawah, ke alam tanah. Di tanah itu tempat kita berpijak, tempat kita mencari hidup, dan tanah yang kita injak tidak pernah protes. Mau diapakan aja tanah oleh kita, tanah tidak pernah protes. Jadi alam ini, alam ini kalau kita perhatikan itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan sebenarnya. Maka itu kalau ulama-ulama yang mendalam pemikirannya, dia hanya bersyair. Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summas sufuli. Tajid bihi, kamu akan menemukan dengan memikirkan dirimu, memikirkan alam atas, memikirkan alam bawah. Sun'an badi al ciptaan yang indah-indah. Ciptaan yang indah. Apa aja itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sekarang berpikir. Ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Al-Quran, kalau untuk membuka akal kita itu tidak mengambil makhluk yang besar. Gajah yang besar tidak. Al-Quran mengirakan ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yasta'adil mama salam ma ba'udatan fama fauqaha. Apa bagi yang lebih kecil dari nyamuk? Nyamuk itu binatang kecil. Kalau kita pikir, kalau kita kan besar. Nyamuk itu tidak sampai jari kita kan. Tapi di dalam diri nyamuk itu lengkap, Pak. Lengkap. Ada ususnya, ada sarafnya sama dengan kita. Maka dia bisa hidup. Kalau orang disuruh bikin patung nyamuk, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa, Pak. Kalau bikin patung gajah bisa. Tapi makalah Al-Quran menyebutkan itu. Innallaha la Allah tidak malu menciptakan makhluk yang sekecil nyamuk. Tidak malu Allah. Karena dengan nyamuk itu orang bisa berpikir. Sampai sekarang, bagaimana bikin usus nyamuk walaupun dia ahli teknologi. Tidak bisa, Pak. Karena itu Al-Quran ngambil bandingan itu, Pak. Jadi kalau kita berpikir, Pak, tentang ciptaan Allah dari diri kita, kita akan sadar-sadarnya bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya.
Yang dikatakan yakin itu tidak punya keraguan sama sekali bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Itu iman. Nah, orang yang bisa tahu dirinya diciptakan Allah untuk apa diciptakan, itulah orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang demikian yang kita diajak disuruh masuk ke dalam kelompok itu, Pak. Diajak kepada dan disuruh dianjurkan masuk ke kelompok itu. Orang ahli zikir itu kita dulu masuk. Jadi semua yang kita kerjakan ini atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ke dasar keyakinan, siapa yang mampu nahan puasa 1 hari, Pak? Tidak bisa. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah dan Allah mengawasi kita sedang melaksanakan itu sehingga kita bisa melaksanakan puasa. Tapi kalau tidak punya keyakinan bahwa kita diawasi Allah, bisa jadi masuk ke dalam rumah bisa minum. Yang penting tidak ditahukan orang. Tapi karena kita yakin diawasi oleh Allah, kita tidak berani walaupun sendirian. Itu yang dikatakan ma'rifat. Jadi tidak usah jauh-jauh belajar ma'rifat itu. Itu seolah-olah kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman ini karena sering zikir, baik zikir yang ada waktunya, Pak ya. Kalau yang saya ceritakan yang 4 waktu itu untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Zikir yang tidak ada waktunya, setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir, Pak ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kita harus masuk ke dalamnya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Fajr itu ujungnya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang jiwa-jiwa yang ingin mendapatkan ketenangan. Siapa yang mendapatkan ketenangan? Karena yang tenang tadi hanya berzikir kepada Allah. Baik secara zikir lafziyah atau secara zikir fikriyah, Pak ya. Melalui pikiran, tidak menggunakan lafaz. Tapi hanya kita memikirkan ciptaan Allah, menyebutkan itu namanya zikir fikriyah, Pak ya. Maka orang itu akan mendapatkan ketenangan. Ini yang diperintah oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada kelompok hambaku. Masuk kelompok hambanya orang yang beriman, yang suka zikir, yang suka memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah masuk ke golongan itu. Tapi kalau kita tidak mau masuk, maka nanti pun Allah tidak mencari kita. Karena kita tidak ikut perintahnya. Jadi kita dianjurkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk zikir, Pak ya, itu banyak, Pak ya. Zikir semua ya. Kalau kita punya aktivitas, ingat bahwa kita ini diciptakan Allah sambil bekerja, sambil apapun yang kita pegang, ingat bahwa ini adalah perintah Allah, itu namanya zikir. Jadi apapun yang kita pegang kalau kita ingat kepada Allah, maka itu masuk kategori zikir, Pak ya. Jadi zikir itu artinya mengingat-ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu zikir. Itu yang disuruh masuk. Masuklah kepada kelompok itu, kelompok hambaku yang mau berzikir kepada Allah, yang mau melaksanakan perintah Allah, yang mau menjauhi larangan Allah. Nah, kalau kamu mau masuk ke dalam kelompok hambaku yang itu, Pak ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, nanti akan dijamin Allah masuk surga. Tapi kalau tidak mau masuk kepada kelompok hambanya yang ini, Pak ya, jangan harap surga itu. Jadi contoh, dalam bulan puasa orang beriman berpuasa, kita tidak berpuasa, tapi ngaku mukmin. Maka itu tidak masuk, berarti kita tidak masuk. Kalau sudah di dunia aja tidak masuk, Allah tidak akan memasukkan kepada kelompok itu nanti kita. Karena memang perintah Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini yang dimaksud orang beriman, ya, beriman kepada Allah artinya apa ya? Beriman dengan apa yang digariskan oleh Allah, baik itu perintah atau larangan, ya, atau
peringatannya. Kalau ampunan tak dalam bulan puasa, tidak usah cerita ampunan. Yakin. Karena bukan hanya kita yang minta ampun sebenarnya kalau dalam bulan Ramadan. Semua makhluk Allah, ya. Semua makhluk Allah yang ada di bumi ini memintakan ampun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu makhluk, yaitu syaitan laknatullah. Itu tidak mau mintakan ampun. Tapi yang lain dari itu sampai hatta hitanul bahri, sampai ikan di dalam lautan pun mintakan ampun kita. Maka nanti karena situasinya kayak gini, ketika malam terakhir di bulan Ramadan, kita di bulan Ramadan ini zikir jalan, tadarus jalan, qiyamul lail jalan. Kesempatan sebulan penuh itu Allah buka semua. Nanti di akhir malam, akhir bulan Ramadan itu malaikat semua menangis, memikirkan kita. Semua malaikat makhluk Allah itu menangis. Mengapa? Karena umat Muhammad menghadapi musibah. Ayyu musibatin ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, musibah apa itu wahai Rasulullah? Zahabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Nah, perginya bulan Ramadan ini musibah bagi umat Muhammad. Kenapa? Kalaulah di bulan Ramadan kita dimintakan ampun oleh malaikat, oleh semua makhluknya kecuali setan, di bulan yang lain tidak ada. Kalau kita tidak sering istighfar sendiri. Nah, yang saya ingatkan biar kita masuk dalam kolom dzikir, barang siapa yang satu hari satu malam di dalam catatannya itu tidak ada lafal istighfar, kita lupa baca istighfar, maka catatan amal kita itu hitam semua. Tapi kalau ada istighfarnya maka ada cahaya di situ. Itu hitam, Pak. Apalagi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak ada istighfar di situ. Jadi kita beruntung masuk umat Muhammad Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Semua malaikat mendoakan kita selain kita sendiri. Yakinlah bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah memenuhi kategori, Pak. Kalau di dalam hadis yang sahih itu derajat takwa itu insya Allah kita peroleh. Cuman yang sayang nanti apa kita mampu mempertahankan, itu aja masalahnya. Yang pertama kata Rasulullah, maka kita yakin bahwa kita masuk orang yang takwa. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena didorong oleh keimanannya dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama, kita sudah laksanakan puasa. Yang kedua kata Rasulullah, man qama fi Ramadan, barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan kemudian dia istiqomah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa kita yang lalu diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama puasa, yang kedua qiyamul lail. Itu yang akan membawa kita derajat takwa. Yang ketiga, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang sanggup berjaga malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Insya Allah di akhir-akhir Ramadan ini, Pak, usahakan kalau tidak bisa berjaga di waktu malam, usahakan Isya dengan subuh itu usahakan berjamaah, terutama bagian akhir itu. Sebab ada hadis mengatakan, maka saya katakan demikian, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian sholat berjamaah subuh, maka dia bagaikan orang yang beribadah sepanjang malam. Catatan ini, pelihara sholat Isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu nilainya sama dengan orang beribadah satu malam suntuk.
Cuman ya di sini kita yang kalaulah kita sudah masuk dalam kategori takwa, nanti setelah Ramadan ini mampu tidak kita mempertahankan ketakwaan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Yang sulit ini Pak, yang sulit menjaga ketakwaan ini Pak ya. Tapi kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan semua amalan yang kita laksanakan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan. Dia berikan kekuatan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita, Pak ya. Yang tadinya tidak pernah sholat malam karena sudah mulai dilatih oleh bulan puasa, bisa mengerjakan sholat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat dalam satu malam ditutup dengan 1 witir. 2 rakaat kemudian 1 witir. Itu jadi diistiqomahkan, insya Allah kita mampu mempertahankan ketakwaan yang kita raih di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan perayaan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan diangkat derajat kita kepada orang-orang yang bertakwa, karena ketakwaan itu yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian akhir daripada ayat 19 sampai ayat 29 dari surah Ar-Ra'd 2. Kalau dirangkum semua, insya Allah ya, dan kita amalkan, kita pegang, insya Allah kita berada di jalan yang benar, Pak. Berarti kita insya Allah berjalan di rel yang benar yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang berkaitan dengan zikir yang ditulis tadi, Pak. Biar apa yang kurang jelas dipersilakan. Saya ulang, Pak ya. Saya ulang dari nomor berapa? Dari tasbih Nabi Adam. Mungkin Bapak tidak pernah dengar tasbih Nabi Adam. Kalimat yang kita baca, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, itu tasbih Nabi Adam. Itu jadi kalau dibaca, Pak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru ditambah tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Itu urutan itu Pak pertahankan. Insya Allah ketinggalan kita selama ini Allah akan tutupi. Itu namanya kalau Bapak kepingin tahu, itu tasbih semua, Pak. Kumpulan tasbih. Tasbih wasiat Nabi Ibrahim. Tasbih wasiat Rasulullah kepada Siti Maimunah. Tasbih para malaikat, itu semua ada di situ, kita kumpulkan sehingga tasbih itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Itu khusus untuk sebelum subuh, Pak, dan waktunya tidak lama. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini membawa manfaat dalam kehidupan kita. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu datangnya dari Allah. Kalau salah, itu adalah kealpaan dan kekurangan pribadi saya. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari pertemuan kita dari awal Ramadan Selasa pertama sampai saat ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya katakan, maka itu adalah kelemahan pribadi saya dan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan pintu maaf yang Bapak dan Ibu berikan pada saya, Allah mudah mengampunkan kesalahan dan kekurangan saya. Mungkin hanya ini, mari kita tutup. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menyelesaikan puasa ini dengan sebaik mungkin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tunjukkan doa bersama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal makhzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min al-ulama'il 'amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لساننا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من ورثة جنة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسألت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفر عيوبنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد